Terima kasih tentang saya sejenis program dari jenis online university untuk kami presentasikan proyek kami dalam mata kuliah karakter building Pancasila dengan tema pemberdayaan perempuan dalam politik sebagai fungsi kesetaraan gender di sektor publik. Ini merupakan hasil dari observasi kami dan wawancara yang kami lakukan di berbagai kalangan masyarakat. Mari kita lihat hasilnya. Proyek ini kami laksanakan dalam tentang waktu dari 17 Maret hingga 28 April 2025. Berbagai ini mengangkat tema kesetaraan gender karena masih banyak tantangan yang dihadapi perempuan Indonesia untuk terlibat di sektor politik dengan semangat nilai Pancasila. Kami ingin memahami lebih dalam kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat serta mencari solusi yang aplikatif. Di balik semangat demokrasi ini, Indonesia masih melihat melihat bahwa faktanya hanya sekitar 20,5% anggota DPR pada pemilu 2019 adalah perempuan. Padahal konstitusi telah menetapkan 30% keterwakilan perempuan. Budaya patriarki dan stereotip gender menjadi kendala utama yang merugikan dan membuat perempuan kurang diberi ruang atau bahkan merasa tidak percaya diri di ruang politik. Maka dari itu, pemberdayaan menjadi kebutuhan yang mendesak. Berdasarkan latar belakang tadi, kami merumuskan tiga pertanyaan yang utama, yaitu yang pertama, seberapa efektif kebijakan aktif seperti kuota perempuan dalam politik? Dua, bagaimana peran perempuan, bagaimana peran pendidikan dalam pemberdayaan perempuan di politik? Tiga, strategi apa yang bisa mengatasi diskriminasi dan mengubah persepsi masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar bahwa pertanyaan ini menjadi dasar kami dalam menjalankan wawancara dan diskusi kelompok. Dalam wawancara dengan narasumber di berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, kami menemukan bahwa pandangan masyarakat beragam mengenai perempuan dalam politik. Budaya patriarki yang dan kurangnya pendidikan politik menjadi tantangan utama. Sehingga pentingnya pelatihan kepemimpinan dan fitur inspiratif bagi perempuan. Namun semangat untuk berubah mulai terlihat.
dan ini merupakan sinyal positif dalam wawancara. Berdasarkan hasil wawancara ini dan diskusi kami merumuskan beberapa solusi, yaitu pendidikan politik berbasis komunitas, lalu kampanye sosial digital untuk membongkar stereotip, lalu pelatihan dan mentoring kepemimpinan bagi perempuan, serta penguatan dan pengawasan kebijakan afirmatif. Dari proyek ini kami semua merasakan perubahan para kami menyadari bahwa harapan gender bukan hanya urusan perempuan. Proyek ini mengajarkan kami pentingnya empati, gotong royong, dan keberanian menyuarakan kebenaran. Kami juga belajar bahwa Pancasila khususnya nilai-nilai keadilan sosial bukan sekedar teori, tapi bisa dihidupkan melalui tindakan nyata seperti proyek ini. Dan yang paling penting, kami merasa lebih siap untuk masa depan. Kami merasa lebih siap untuk menjadi bagian untuk perubahan di masa depan. Dari saya sebagai penutup, terima kasih atas perhatiannya sampai semuanya. Semoga hasil proyek ini dapat menginspirasi kita semua untuk lebih peduli terhadap kesetaraan gender di masa depan dan bersama membangun Indonesia yang lebih adil dan setara bagi semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.